Assalamualaikum, hai semua, selamat datang kembali di YouTube channel Apoteker Lestri. Video kali ini tuh aku akan ngebahas tentang keracunan makanan ya teman-teman. Jadi mungkin kalian sendiri atau saudara, kerabat, keluarga atau orang-orang yang berada di sekitar kalian itu pernah mengalami keracunan, maka bingung apa sih yang harus dilakukan ketika mengalami keracunan. Dan ini gejalanya tidak terlalu berat sehingga kalian hanya butuh pertolongan sendiri gitu. Jadi teman-teman, video ini akan memberikan informasi kepada teman-teman semua apa sih yang bisa kita lakukan sendiri ketika kita mengalami keracunan tapi di dalam gejala ringan sampai dengan sedang. Jadi setelah kalian melakukan pertolongan pertama terhadap diri sendiri, kemudian gejalanya tidak hilang atau semakin memburuk, maka teman-teman itu harus segera menghubungi dokter di klinik atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Jadi teman-teman ikutin terus video aku dari awal sampai akhir agar kalian tahu apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mengalami keracunan makanan. Nah, kali ini juga aku akan mereview satu produk yang bisa kalian stok di rumah atau sebagai cadangan bahwa ketika kalian mengalami kasus yang tidak terduga, kalian bisa memakai produk ini. Jadi ini bukan iklan tapi hanya sebuah review dari sebuah produk farmasi yang bisa membantu kesehatan kalian. Nah teman-teman semua, untuk kalian yang baru join dengan YouTube channel ini atau baru ketemu dengan YouTube channel aku, bantu klik tombol like, share, and subscribe agar YouTube channel aku terus berkembang dan bisa memberikan informasi yang menarik tentang dunia farmasi, dunia apoteker, maupun tentang dunia medis kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat, selamat menonton! Teman-teman, keracunan makanan itu berasal dari bahan makanan itu yang kita makan masuk ke dalam saluran pencernaan kita itu telah tertempel atau terkontaminasi, bisa jadi dari bakteri, dari virus, dari parasit, mikroba gitu. Sehingga respon tubuh kita adalah yang pertama dari saluran pencernaan gitu. Tapi bisa juga keracunan makanan itu berasal dari makanan yang di dalamnya terkandung bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh kita, atau bisa jadi tertelan, desinfektan, atau cairan pembersih lantai, alkohol yang berlebih dan sebagainya. Itu juga keracunan makanan ya teman-teman. Jadi video ini akan membantu pertolongan pertama untuk pencernaan kita ketika mengalami keracunan makanan. Jadi ini bisa jadi gejalanya ringan sampai dengan sedang gitu. Nah teman-teman, makanan yang telah mengandung bakteri atau mengandung mikroba atau virus tadi itu biasanya makanan yang telah basi, atau makanan yang tidak matang sempurna ketika dimasak, atau makanan yang tidak bersih saat pengolahannya gitu, atau tadi tertelan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Nah, respon tubuh kita yang pertama itu kan dari saluran pencernaan ya teman-teman ya. Jadi pertama itu pasti yang berefek pada lambung ataupun usus. Nah, namanya gastroenteritis. Nah, gastro itu lambung, enteritis itu adalah usus. Jadi kalau dia berespon di lambung, dia akan mengalami mual, muntah. Nah, ketika dia sudah sampai ke usus, maka dia akan mengalami diare gitu. Itu adalah respon atau pertolongan pertama dari tubuh kita untuk menolak benda asing atau benda berbahaya tadi yang masuk ke dalam tubuh kita. Secara medisnya itu, jadi makanan yang kita makan masuk ke dalam saluran pencernaan, dan yang pertama itu adalah lambung. Nah, di lambung, jika di situ bakteri atau virus ataupun benda berbahaya atau zat berbahaya tadi masuk ke dalam pencernaan, mengganggu metabolisme dan sebagainya, maka saluran pencernaan terutama lambung tadi akan memberikan respon, yaitu berupa mual, muntah. Itu sebagai usaha dari badan kita untuk membuang racun tersebut. Nah, ternyata ada yang sampai ke usus ya. Jadi tidak tertahan di lambung, ternyata sampai menyebar ke usus, bakteri, virus ataupun parasit tadi atau benda pun berbahaya tadi masuk ke dalam usus dan tidak tertahan itu, maka dia respon tubuh kita itu untuk membuangnya adalah dengan diare gitu. Nah, itu merupakan gejala yang kita rasakan ketika keracunan, dan kita bisa melakukan pertolongan untuk badan kita, bukan untuk menghilangkan
mual ataupun diare saja, tapi juga membantu tubuh kita supaya tidak lemas. Kenapa? Karena pada saat orang keracunan itu sangat banyak cairan tubuhnya yang akan keluar ya. Ketika diare cairan tubuh akan banyak keluar. Ketika muntah maka juga cairan tubuh akan banyak keluar. Pertolongan pertama kita apa? Yaitu meminum air putih yang banyak ya teman-teman, terutama air yang mengandung mineral yang banyak. Nah, bisa jadi teman-teman menambahkan air dengan gula ataupun dengan garam ya untuk elektrolit, atau menambahkan atau meminum air kelapa karena disitu banyak mengandung kalium. Nah, ini adalah usaha kita untuk merehidrasi lagi kembali tubuh kita agar tidak kekurangan cairan tubuh. Nah, itu pertolongan pertamanya. Nah, teman-teman, ketika kita telah melakukan pertolongan pertama dengan meminum air putih yang banyak atau meminum cairan elektrolit agar kita tidak lemas, kemudian meminum obat mual atau muntah agar kita tidak mengalami muntah yang hebat, atau meminum obat diare agar tidak diare dan kekurangan cairan tubuh. Setelah kita melakukan itu, dan maka kita juga bisa melakukan mengurangi agar bakteri, virus ataupun parasit yang masuk tadi ataupun zat berbahaya yang tertelan tidak terserap oleh saluran pencernaan sehingga masuk ke dalam darah. Nah, itu lebih berbahaya lagi. Jadi kita bisa bantu dengan produk yang namanya karbon aktif ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa karbon aktif itu adalah produk tablet yang berwarna hitam yang merupakan produk herbal. Jadi produk ini tuh bisa kita pakai atau kita makan ketika kita mengalami keracunan ya, bisa sejam atau 2 jam setelah mengalami keracunan, karena dia ini berfungsi menyerap bakteri ataupun racun yang masuk ke dalam saluran pencernaan kita sebelum diserap oleh saluran pencernaan tersebut. Dia juga membantu untuk mempercepat pembuangan racun-racun tersebut melalui kotoran ya teman-teman. Jadi karbon aktif ini merupakan produk herbal ya teman-teman. Dia ini merupakan produk jamu yang sangat membantu ketika mengalami keracunan. Jadi kalau teman-teman pernah lihat, ini merupakan tablet yang berwarna hitam. Teman-teman, ntar saya keluarkan dulu, ini masih baru saya beli. Nah, ini seperti ini. Jadi tablet ini dia berwarna hitam. Ya teman-teman, nah seperti itu, tablet hitam karena dia emang berasal dari karbon. Ya, karbon aktif yang sudah mengalami uji sehingga bisa untuk membantu penyerapan dari racun-racun atau bakteri ketika kita mengalami keracunan. Bahwa setelah teman-teman meminum karbon aktif ini, itu feses teman-teman akan berwarna hitam karena karbon aktif ini akan keluar bersama dengan kotoran gitu teman-teman. Nah, seperti ini. Perlihatkan sekali lagi teman-teman, karbon aktif memang berwarna hitam ya. Oke. Teman-teman bisa dapatkan ini di apotik-apotik ya, atau toko obat, karena ini merupakan produk dengan logo jamu, artinya adalah produk herbal. Nah, karbon aktif ini juga mempunyai dosis ya teman-teman. Jadi walaupun dia jamu, dia tetap mempunyai dosis. Untuk pertolongan pertama itu teman-teman lihat aja nanti indikasi yang ada di dalam kemasannya, karena itu sesuai dengan kasus teman-teman keracunannya seperti apa gitu. Jadi untuk dewasa ini boleh menggunakan karbon aktif, tapi anak di bawah 1 tahun itu dia disarankan tidak menggunakan karbon aktif ini teman-teman. Kemudian karbon aktif ini dosisnya di dalam 1 tablet itu 125 mg teman-teman. 125 mg di mana mempunyai daya serap yang sangat tinggi sehingga sangat membantu pembuangan racun dengan cepat. Jadi karbon aktif ini juga tergolong antidot atau untuk membantu pertolongan kasus keracunan ya teman-teman. Karbon aktif ini juga mempunyai efek samping teman-teman. Jadi penggunaannya itu tidak boleh berkelanjutan ya. Jadi jika teman-teman seperti yang saya sebut di video pertama tadi mengalami gejala yang semakin berat, maka teman-teman harus mendapatkan pertolongan ke dokter.
Nah, mungkin saja di sana nanti teman-teman bakal dapat cairan elektrolit untuk dimasukkan ke dalam tubuh, kemudian juga diberi karbon aktif, tergantung pertolongan yang diberikan oleh dokter ketika teman-teman mendapatkan pertolongan ke rumah sakit ataupun klinik. Nah, efek samping tadi itu harus kita hindari ya teman-teman. Jadi karena ini merupakan pertolongan pertama, jadi setelah kalian membantu tubuh kalian dalam mengatasi keracunan, kalian bisa menilai sendiri bahwa tubuh saya lebih baik atau menjadi lebih parah. Karena ini merupakan sediaan farmasi berupa produk dengan golongan jamu, tetap saja produk ini mempunyai efek samping, mempunyai interaksi obat, mempunyai peringatan yang harus kita perhatikan gitu. Nah, contohnya saja ya teman-teman, obat ini atau karbon aktif ini itu juga tidak baik digunakan jika teman-teman mengkonsumsi obat lain pada saat yang bersamaan. Artinya misalnya teman-teman minum obat muntah atau obat mual, atau teman-teman minum obat diare, maka sebaiknya teman-teman memberi jarak waktu 1-2 jam baru meminum karbon aktif atau obat lain. Jadi dengan memberi jarak ini maka membantu memaksimalkan efektivitas dari obat yang kalian minum dan karbon aktif gitu. Jadi jika kalian minum bersamaan maka mengurangi penyerapan dari obat atau mengurangi penyerapan dari karbon aktif itu sendiri. Penggunaan karbon aktif ini itu bisa mengakibatkan feses berwarna hitam atau mungkin bisa juga terjadi sembelit ya Kak teman-teman, karena tadi kan kita bertujuan juga untuk membantu mengurangi frekuensi diare atau mengurangi frekuensi buang air besar sehingga kita tidak dehidrasi. Jadi kemungkinan untuk sembelit bisa saja terjadi. Jadi ingat ya teman-teman, karena dia merupakan juga produk farmasi, jadi dia pasti tetap punya efek samping, tetap punya interaksi obat. Nah, untuk interaksi akan berinteraksi dengan makanan yang mengandung susu atau seperti es krim ya teman-teman, karena efektivitasnya akan berkurang gitu. Kemudian dia juga akan berinteraksi dengan obat-obatan lain jika diberikan bersamaan tadi seperti yang saya sebutkan, dan dia juga berinteraksi dengan beberapa produk makanan, bisa seperti selai itu juga berinteraksi, dia akan mengurangi efektivitas dari penyerapannya. Kemudian menyetok obat ini ya di rumah, karena bisa saja kita tidak sengaja memakan makanan yang kurang matang, atau kita memakan makanan yang tidak bersih pengolahannya, atau terminum sesuatu minuman yang kita sangka itu adalah minuman ternyata adalah bahan berbahaya. Nah, teman-teman bisa membantu pertolongan pertama untuk tubuh kita agar tidak memberikan efek yang lebih berbahaya. Pada saat membeli ini itu karbon aktif ini harganya murah ya teman-teman. Jadi isi satu botol ini adalah 40 tablet dan harganya itu 15.000 ya teman-teman. Jadi bisa kalian stok di rumah untuk kotak P3K, sehingga jika terjadi sesuatu atau untuk pertolongan pertama kalian bisa gunakan ini. So teman-teman, sekian dulu informasi di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa dukung terus YouTube channel aku dengan klik tombol subscribe, like, dan share kepada semua teman-teman kalian. Mana tahu teman-teman kalian membutuhkan informasi yang ada di dalam video ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.